Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara, surat ini memberikan gambaran tentang hubungan yang erat antara Paulus dengan jemaat di Korintus, khususnya dalam rangka menjawab semua serangan yang ditujukan kepada Paulus. Meskipun banyak orang yang mendukung Paulus, namun sebagian lainnya menentang kewibawaan Paulus sebagai seorang rasul. Sejumlah orang mengkritik bagaimana ia menyampaikan pesan yang dinilai terlalu keras. Namun, Paulus membela dirinya sebagai rasul sambil terus memberikan beberapa pengajaran yang penting. Saudara, ayat bacaan kita ini merupakan bagian dari perikop yang menggambarkan rekonsiliasi antara Paulus dengan jemaat Korintus. Paulus memang mengakui bahwa perkataannya dalam surat-surat sebelumnya telah menyakiti jemaat Korintus. Tampaknya surat Paulus tersebut telah menyedihkan banyak orang Kristen di Korintus. Namun bagi Paulus, meskipun ia telah menyedihkan orang Kristen Korintus, ia juga tahu bahwa apa yang dilakukannya kepada jemaat Korintus tersebut didasari oleh karena kasih. Sehingga disukai atau tidak, Paulus tetap mengatakan yang benar yang mengarahkan jemaat kepada Kristus. Meskipun pada akhirnya perkataan Paulus tersebut sempat mendatangkan kesedihan atau duka cita bagi jemaat Korintus. Namun sekarang ia bersuka cita karena kesedihan atau duka cita yang dialami tersebut telah membuat jemaat Korintus bertobat. Ayat 10 berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara, lebih baik menderita asal itu menuntun kita kepada Kristus daripada senang-senang tetapi membawa kita semakin jauh daripada Kristus. Keselamatan di dalam Kristus akan membawa kita kepada kehidupan, tetapi kesenangan duniawi akan menuntun kita kepada kematian. Inilah yang mendatangkan sukacita bagi Paulus. Karena setelah melalui proses yang terjadi, akhirnya jemaat Korintus bermegah dan bersukacita di dalam Kristus. Hal tersebut digambarkan melalui dukungan jemaat Korintus terhadap pelayanan Paulus seperti yang dijelaskan di dalam ayat 7 dan juga ketaatan yang dikerjakan oleh jemaat yang diceritakan di dalam ayat 15. Sahabat, dalam kehidupan ini mungkin akan ada saja orang-orang yang berpandangan negatif terhadap kita. Meskipun sesungguhnya kita terus berupaya untuk tetap tulus dan bersih. Kalau seseorang baik dan suka memberi, itu bisa dituduh pamer kebaikan. Orang yang menyaksikan kebaikan dan berkat-berkat Tuhan malah dibilang sombong, saudara. Orang yang sedang dirundung masalah dan pergumulan berat dibilang kurang berdoa sama Tuhan dan sebagainya. Apa saja yang dikatakan dan dilakukan selalu saja bisa salah di mata orang-orang tertentu. Kita diingatkan hari ini agar kita terus saja melakukan yang baik dan yang benar. Marilah kita senantiasa mengerjakan tugas dan panggilan kita di dalam Kristus, disukai atau tidak, diterima atau tidak, didukung atau tidak. Saya percaya Allah sesungguhnya memperhatikan dan mengerti apa yang kita lakukan. Dan pada saatnya Ia akan menyatakan perbuatan dan kuasanya yang besar. Dia akan menyatakan dukungannya atas kita. Satu demi satu, sekeliling kita akan diubahkan. Sehingga semakin banyak orang yang akhirnya berjumpa dan merindu untuk bertemu dengan Kristus. Mungkin saat ini saudara sedang berdoa dan berusaha meyakinkan dengan segala cara agar orang-orang di sekitar saudara kembali ke jalan Tuhan. Apakah itu anak kita, pasangan kita, orang tua kita, sahabat kita, rekan kerja kita, dan sebagainya. Saudara, teruslah lakukan kebaikan dan kasih kepada mereka. Doakan terus orang-orang tersebut. Jangan lemah meskipun mereka menolak kita, meskipun kita justru dianiaya dan dihancurkan balik oleh mereka. Saudara, tetaplah teguh menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Batu yang keras lama-kelamaan akan hancur juga dengan setetes air. Kasih yang tulus yang kita berikan kepada sesama kita lama-kelamaan akan mengubahkan hati banyak orang untuk akhirnya datang mencari Tuhan.
Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita di dalam memenuhi panggilan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan agar kami terus bergiat di dalam membagikan kasih dan melakukan kebenaran di dalam kehidupan kami. Meskipun kerap kami akan mengalami perlakuan ditolak, tidak didukung, bahkan dilecehkan, dianiaya, dan sebagainya. Tapi biarlah Bapa, Roh Kudus yang menolong untuk kami tetap teguh mengerjakan panggilan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.